Halo semuanya, kami dari kelompok 3 PPB akan mempresentasikan hasil aplikasi mobile kami yang bernama Semarang Health. Langsung aja yuk tonton videonya. Pertama-tama, kalian buka aplikasi Semarang Health dulu, lalu akan menampilkan splash screen seperti berikut. Nah, lalu kalian akan diminta untuk sign up atau sign in. Untuk sign up, kalian harus mendaftarkan akun kalian terlebih dahulu. Kalian memasukkan email dan password. Jika kalian sudah memiliki akun, kalian bisa ke bagian sign in, lalu masukkan email dan password kalian. Lalu, di sini akan ada tampilan awal dari aplikasi Semarang Health, mulai dari artikel kesehatan, periksa gejala, fasilitas kesehatan, juga ada tentang about us. Berikut adalah tentang aplikasi, yang menjelaskan apa itu Semarang Health, tujuannya, lalu siapa kreatornya, lalu tagline dari Semarang Health, ayo hidup sehat, Semarang maju. Lalu juga ada kontak yang bisa dihubungin. Setelah itu, kalian bisa ke bagian artikel kesehatan. Di sini kita menggunakan API, sehingga kalian harus memiliki kuota atau internet supaya bisa terhubung dengan artikel-artikel yang terupdate ya teman-teman. Nah, ini artikelnya akan baru setiap harinya. Nah, kalian scroll aja, lalu jika kalian klik akan terhubung dengan website yang sudah ada. Nah, seperti ini. Artikel berikut merupakan artikel yang global ya teman-teman, tidak hanya artikel yang ada di Indonesia. Setelah itu, kalian bisa membuka bagian button gejala dan penyakit. Nah, di sini ada beberapa gejala. Kita hanya menyebutkan 20 gejala umum, lalu di bawahnya ada deskripsi penyakit yang berhubungan dengan gejala kalian. Nah, setelah itu kalian scroll aja. Kalian tinggal menemukan gejala apa sih yang kalian alami dan kemungkinan kalian mengalami penyakit seperti ini. Nah, jika diklik akan ada Anda mengklik gejala ini. Nah, setelah itu kalian bisa mengklik button bagian rumah sakit. Karena di Semarang ada 26 rumah sakit swasta maupun negeri, kita sudah memasukkan semua. Dan yang menariknya lagi, kita juga terhubung dengan Google Maps ya teman-teman. Nah, ini ada lokasi aku. Nah, terus juga ada lokasi rumah sakit yang ada di Semarang. Misalnya aja, aku mengklik rumah sakit Lokerjo di Semarang. Nah, ini terhubung dengan Maps. Nah, lalu akan ada rumah sakit Lokerjo. Lalu bagian rute itu bagaimana sih perjalanan ke sana. Nah, jika kita mulai, kita akan dituntun untuk menuju ke rumah sakit yang kita inginkan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita kembali ke tampilan awal, kita klik logout aja ya teman-teman. Nah, kalau di logout hasilnya akan kembali seperti awal seperti ini. Terima kasih setelah menonton video demo aplikasi Semarang Health. See you next video teman-teman.
Oke, yang pertama kita buka aplikasinya terlebih dahulu, namanya yaitu aplikasi Masak Apa. Lalu kita coba untuk fitur search. Di sini menggunakan kata kunci Padang. Nah, lalu akan muncul beberapa rekomendasi masakan yang menggunakan kata Padang. Nah, ini milih salah satu yaitu resep gado-gado Padang. Di sini akan muncul beberapa bahan, porsinya itu untuk berapa orang. Lalu ada cara masaknya juga. Nah, selanjutnya di sini menggunakan fitur temanya itu bisa gelap dan terang. Lalu ini yang disimpan atau favorit tersebut dengan tombol simbol love-nya, di situ menyimpan beberapa masakan yang sudah kita simpan. Nah, kita kalau klik simpan nanti akan tersimpan di logo love tersebut. Cukup sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas IK 2B akan mempresentasikan atau mendemokan aplikasi note atau catatan pada menggunakan Android Studio. Nah, di tampilan awal itu ada menulis, kemudian ada menu profile dan menu create atau menambahkan catatan. Nah, kita langsung saja contohkan, yaitu tulis catatan pertama di bagian judul. Kemudian default note itu adalah isinya, kita tuliskan inisial adalah isi dari catatan pertama. Kemudian bisa kita tambahkan juga kami dari kelompok 5 kelas IK 2B. Nah, seperti ini. Lalu kita save untuk menyimpan di tombol save bagian atas. Dan untuk save-nya ini sendiri akan muncul di bagian layar pertama saat kita membuka aplikasinya. Kita coba untuk menambahkan fitur favorit. Itu langsung klik aja di menu hati. Kemudian titik 3 ini adalah contoh tampilan catatannya. Ada default note, list note, long note, dan juga bisa memilih warna background pada catatan yang mau kita gunakan untuk mencatat. Nah, ini ada warna ungu dan ada warna biru muda juga. Ini kemudian kita kembali ke tampilan awal. Kita coba untuk membuat catatan baru dengan judul kelompok 5. Kemudian isinya kita tulis kami beranggotakan. Yang pertama itu ada Zaki, kemudian kedua ada Jihan, dan yang ketiga ada Nabila, kemudian yang terakhir ada Rafiq. Nah, seperti ini kita save, maka akan muncul lagi di tampilan awal saat kita membuka. Untuk tombol hapusnya kita klik icon sampah. Kita bisa pilih no atau kita bisa pilih yes untuk menghapus catatan yang telah kita buat tadi. Nah, seperti ini. Kita klik lagi, klik sampah, kemudian yes. Nah, maka akan hilang semuanya. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Perkenalkan, saya Nicholas Agala dan sini saya mewakili kelompok saya yaitu grup 2 untuk melakukan presentasi terhadap demo dari aplikasi yang telah dibuat, yaitu GAUR. Ketika dibuka, maka kita akan diarahkan ke tampilan utama, yaitu kita bisa masuk sebagai jemaat, pelayan, atau admin. Di sini, apabila kita masuk sebagai jemaat, maka kita bisa mendaftarkan diri kita untuk melakukan peribadahan. Ada 3 field sini, yaitu nama, alamat, sama sesi. Nama lengkap, semisal kita isi nama kita adalah Nicholas.
R Raditya seperti ini. Lalu alamat rumah bisa kita isi di situ Mulyo, alamat rumah masing-masing sesi. Untuk sesi, semisal di sini terdapat 2 sesi karena di Gereja Isa masih melakukan peribadahan selama 2 sesi. Semisal saya memilih sesi 2. Nah, di sesi 2 sini memiliki info terdaftar dan kapasitas. Pada sesi 2 sudah terdaftar 10 jemaat memiliki kapasitas 100 orang. Artinya sebanyak 100 jemaat yang bisa mendaftar di sesi 2. Sedangkan sekarang masih ada 10 orang. Saat saya klik daftar, maka Nicholas Raditya terdaftar pada sesi 2. Dan sekarang yang terdaftar menjadi 11 orang. Artinya bertambah saya. Terus, apakah saya sudah terdaftar? Cek di sini. Ini adalah screen untuk mengecekkan apakah saya sudah terdaftar. Caranya kita masukkan nama yang sudah kita daftarkan tadi. Contohnya tadi saya mendaftarkan dengan nama Nicholas Raditya. Ya, alamat rumah saya di Sido Mulyo. Ini akan melakukan pengecekan apakah si Nicholas Raditya di alamat Sido Mulyo ini sudah terdaftar. Saat saya klik cek, maka Nicholas Raditya terdaftar pada sesi 2. Tapi jika ini alamatnya saya ganti, semisal Babadan. Saat saya klik cek, maka kelihatannya nama tersebut terdaftar pada alamat yang berbeda. Ya, betul. Artinya nama Nicholas Raditya ini sudah terdaftar, tapi bukan pada alamat Babadan. Tapi apabila namanya saya ganti dengan yang lain, maka hasilnya, ya nama tersebut belum terdaftar. Jadi seperti itu. Jadi pada sesi jadi pada bilik jemaat ini memiliki 2 screen, yaitu pendaftaran dengan pengecekan. Lalu kita ke bilik admin. Ya, pada bilik admin tentunya kita harus memasukkan username dan password untuk masuk sebagai admin GIAU. Lalu di sini ada edit profile, pengaturan sesi, pengaturan pelayan, database jemaat, serta kembali. Pada edit profile, di sini kita bisa merubah username dan password yang ada. Password dan username-nya ialah GIAU. Di sini apabila kita rubah menjadi misal admin, ya, dan passwordnya adalah admin. Lalu confirm passwordnya admin, ya. Saat kita klik simpan, maka username dan passwordnya berubah menjadi admin, bukan GIAU lagi. Jadi saat kita melakukan login sini, nggak bisa. Ini harus ganti menjadi admin. Lalu ada pengaturan sesi. Di sini kita bisa mengatur untuk peribadatan sesi 1 dan sesi 2 ada berapa banyak maksimumnya. Sini terdapat 100. Kita rubah sesi 1 maksimumnya semisal 50 ya. Sesi 2 maksimumnya semisal 25 ya. Saat kita update, maka berubah maksimalnya, berubah ya. Saat kita cek lagi nih, kita cek ke jemaat. Tuh, berubah. Sesi 1 dia memiliki kapasitas 50 dan sesi 2 dia memiliki kapasitas 25 seperti itu ya. Ini kita pre-login lagi sebagai admin, passwordnya juga admin ya. Lalu di sini ada pengaturan pelayan. Pada pengaturan pelayan ini berfungsi untuk mendapatkan key verifikasi untuk pelayan yang ingin mendaftar di peribadatan. Di sini kita ada get key, generate key, update key. Pada generate key ini akan mengenerate random key atau password yang dilakukan untuk verifikasi pelayan. Setelah kita generate key, kita bisa update key sehingga key ini tersimpan di database. Lalu kita bisa get key yang mana itu copy atau kita mengcopy key yang ada sini ke clipboard. Lalu ya kita bisa login sebagai pelayan sini. Nah sini kan masukkan pelayan key. Kita paste aja key-nya. Tes. Masuk. Harus 2 kali. Ya sini kita akan mendaftar sebagai pelayan. Sama halnya dengan pendaftaran jemaat. Bedanya kalau pelayan otomatis dia terdaftar di sesi 1 dan sesi 2. Contoh. Ini kita namakan Bambang. Oke, alamat rumahnya Turki. Lalu kita daftar. Bambang terdaftar sebagai pelayan, otomatis dia terdaftar pada peribadatan sesi 1 dan sesi 2 seperti itu. Lalu setelah itu di bilik admin kita masih memiliki button-button lebih lagi untuk pengaturan jemaat ya nih, yaitu di sini ada database jemaat. Pada database jemaat kita memiliki ulang tahun jemaat, artinya kita bisa mengecek jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, bulan ini atau tanggal ini. Pada minggu ini otomatis ini adalah nama-nama jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Apabila sekarang tanggal 2 Desember, artinya ini jemaat yang berulang tahun pada tanggal 29 November hingga 5 Desember. Artinya dari Senin kemarin sampai Minggu besok, hari Minggu besok. Apabila kita klik nama jemaatnya, maka akan muncul birth date, birth month-nya. Nih ya. Kalau bulan ini artinya jemaat yang berulang tahun di bulan ini, yaitu bulan apa? Bulan Desember. Saat kita klik maka ya kan birth month-nya 12 ya kan, Lydia Sati 12 seperti itu. Tanggal ini adalah jemaat yang berulang tahun pada tanggal ini. Ingat, tanggal ini bukan hari ini. Apabila tanggal ini adalah tanggal 2 Desember, artinya ini jemaat-jemaat yang berulang tahun pada tanggal 2. Nih, tanggal 2 ya, tanggal 2 seperti itu. Lalu ada data jemaat. Saat kita klik refresh, maka akan muncul semua data jemaat Gereja Isa Al-Masih Ungaran akan terekap di sini dan data-data yang ada. Ini mungkin agak loading sedikit lama karena memiliki 500 ya. Ini dia. Contohnya Partiwi memiliki data seperti ini, birth date, birth month, sama address seperti itu, dan seterusnya. Untuk jemaat-jemaat yang lain juga sama, memiliki datanya 3 key, birth date, birth month, sama address. Lalu temukan jemaat. Di sini artinya kita bisa mencari jemaat berdasarkan nama ataupun kepala keluarga. Apabila berdasarkan nama, misal kita mencari jemaat yang bernamanya Elia.
lalu kita find, maka akan muncul jemaat-jemaat yang memiliki word Elia, Amelia Aneng. Dia memiliki word Elia, Raselia, Elia, Valenta Aurelia, Elia. Tapi di sini saya ingin mencari Pak Elia Sutrisno, yang mana merupakan gembala jemaat Gereja Isa Al-Masih Ungaran. Seperti ini, maka akan muncul datanya seperti itu. Kalau berdasarkan kepala keluarga sama, tapi ini akan menampilkan anggota keluarga dari kepala keluarga tersebut. Jadi seperti ini. Nah, ini adalah kepala-kepala keluarga yang ada di Gereja Isa Al-Masih Ungaran. Apabila saya masukkan nama kepala keluarga Elia, ya, fine. Kita scroll ke atas, maka akan muncul Elia Sutrisno dan Eliada. Pak Elia Sutrisno memiliki anggota keluarga seperti ini. Eliada, dia hanya seorang diri, seperti itu. Lalu, sesi 1, sesi 2 ini adalah mendownload. Jadi, saat kita klik sesi 1, data telah terdownload di ini path-nya. Jadi, ini adalah data-data dari jemaat yang sudah terdaftar di sesi 1. Dia akan terdownload sebagai file Excel. Seperti itu. Ini sesi 2. Artinya kita mendownload jemaat yang sudah terdaftar di sesi 2 sebagai file Excel. Ini seperti itu. Ini yang ada di bilik admin, ya. Jadi sekian, terima kasih untuk perhatiannya yang menemani saya selama 10 menit ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Logi Mumpuni. Di sini saya akan mewakili kelompok 6 untuk mendemonstrasikan aplikasi yang telah kami buat. Aplikasi ini adalah aplikasi konselor yang bernama Serker. Saya langsung saja untuk mendemonstrasikannya. Saya pencet aplikasinya. Di sini ada splash screen dari aplikasi, yaitu Serker. Kemudian, di sini kita akan dibawa ke info aplikasi. Tentang apa sih aplikasi ini? Aplikasi Serker adalah aplikasi yang peduli tentang kesehatan mental pengguna. Digunakan untuk mencurahkan hati para pengguna ke konselor terpercaya. Jangan dipendam ya. Begitu informasi yang ada di halaman ini atau activity ini. Ketika kita klik lanjut, maka kita akan dibawa ke halaman OTP verification atau one time password. Di sini kalian bisa menuliskan nomor HP kalian. Diusahakan nomor HP-nya harus asli dan benar. Karena dari pihak kami atau pihak kelompok 6 telah men-setting nomor demi, maka kami akan mendemonstrasikannya menggunakan nomor tersebut. Cek apakah nomor tersebut sudah benar. Kalau sudah benar, kita klik masuk. Setelah kita klik masuk, maka kita disuruh menunggu untuk ada pesan dari OTP verification yang masuk. Contoh pesannya seperti ini. Ya, seperti ini. Tetapi, karena kami sudah men-setting nomor dummy, maka kami juga men-setting untuk kode verifikasinya. Kode verifikasi ini terdiri dari 6 angka yang sudah diacak. Kita klik verifikasi. Setelah itu, kita dibawa ke halaman yang digunakan untuk meminta inputan username dari user. Disarankan menggunakan username dengan nama samaran agar informasi atau curhatan yang kalian sampaikan bisa terjamin perlindungannya. Ya. Kalau sudah, kita klik lanjut. Maka akan ada info berhasil menyimpan. Di sini kita ada di fragment chat. Di fragment chat di sini ada nama konselor Roizen. Artinya bahwa konselor Roizen ini sudah pernah kita kirimi pesan. Kalau kita klik kontak, di sini ada 3 konselor yang tersedia. Dan bisa kalian chat kapanpun. Kemudian kalau dari info di sini, ada info-info tentang konselor, psikolog Semarang, kontak Komnas Perempuan, kontak layanan pengaduan masyarakat, dan kontak LBH. Di info konselor ini, jika kita pencet, maka akan tersedia profil-profil dari konselor yang akan melayani curhatanmu. Di sini ada 4 konselor yang tersedia. Memuat foto dari konselor tersebut, kemudian nama konselor, kemudian moto atau bio konselor, dan pakar yang diampu oleh konselor. Masing-masing konselor punya pakarnya di bidang masing-masing. Seperti contoh, konselor Denny merupakan konselor pakar keluarga dan hidup. Konselor Aisyah Diva, pakar self-love dan parenting. Logi Mumpuni, pakar pendidikan, perempuan, dan orientasi hidup. Kemudian, konselor Roizen Wida adalah pakar cinta dan pertemanan. Kemudian setelah itu, kalau kita pencet tombol favorit di sini, maka akan ada pop-up konselor favorit. Kamu memilih Denny Tegar Prasetyo atau konselor pilihanmu sebagai konselor favorit. Kalau kita klik batal, maka kita akan kembali. Kalau kita klik ya, maka akan ada, kamu suka Denny Tegar Prasetyo ya, hihihi, seperti itu. Kita kembali. Kita ke psikolog Semarang. Di psikolog Semarang ini kami memuat 12 informasi tentang tempat yang menyediakan layanan psikolog Semarang. Di sini ada nama dari tempat tersebut, kemudian jadwal pelayanan dari tempat tersebut, kemudian alamat tempat tersebut. Kalau kalian ingin mengetahui di mana tempatnya, maka kalian bisa klik icon peta di sini. Maka kita langsung akan dibawa ke Google Maps dan dibukakan di mana tempat dari tempat yang kita ingin ketahui tersebut. Klinik Pratama Puri Saras, misalnya begitu. Kalau kunjungi kami, kita pencet, maka kita akan dibawa ke website resmi dari tempat yang menyediakan layanan psikologi tersebut. Setelah itu, kalau kita klik simbol telepon di sini, maka kita akan langsung ditujukan ke kontak kita, di mana nomor tersebut sudah ditulis, jadi kalian bisa menghubunginya dengan cepat dan langsung saja. Gitu. Di sini ada 12 tempat ya. Sesudah itu, kalau kontak Komnas Perempuan ini hanya menyediakan nomor-nomornya saja ya, kontak layanan masyarakat dan kontak LBH ini.
Sekarang kita coba untuk menulis pesan ke salah satu konselor. Misalnya konselor Denny. Kita kalau ingin mengirimkan pesan, jadi tinggal klik nama konselor tersebut ya. Contohnya, "Hai konselor." Kita kirim. Maka setelah kita kirimkan pesan, kita cek di fragment chat. Maka di sini nama konselor Denny akan tertambah di daftar fragment chat. Ya, "Hai konselor," tadi konselor Roizen yang dulunya "Halo Kak," gitu. Kalau kita klik ini ya, tombol simbol keluar ini, maka akan ada pop-up keluar dari akun. Kalau kita klik batal, maka kita akan kembali ke sini. Kalau kita klik keluar, maka kita akan ditunjukkan ke laman OTP verification yang tadi kita sudah lakukan di awal untuk login kembali. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.